dan kini ku di sini. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu tertawa seperti sedia kala. Oke, welcome to Seperempat Abad. Kembali lagi bersama Faris Jauh. Dan hari ini kita kedatangan salah satu teman gue. Waduh, yang bernama Arif Rahman. Atau yang suka gue panggil dengan nama Ambon. Halo. Halo, Mas halo, Ambon. halo viewer-viewernya Faris. Bangke. Ini Ambon, salah satu teman gue di Malang. Padahal mah asli Jakarta, ke Jakarta juga ya. Iya, pindahan juga kita orang kan, Riz. Iya. Nanti sama Ambon gak cuma satu episode, nanti mungkin ada 2 episode. Tapi episode yang kali ini ada yang menarik nih dari Ambon. Aduh, gue manggilnya namanya Ambon, cuy. Gue takut di ini anjir. Jangan bang, rasis bang. Ada yang menarik dari si Arif ini. Gak enak cuy manggil Arif. Kayak bukan nama lo anjir. Kurang. Iya. Bon aja Bon. Kalau Ambon tuh kan terlalu ini banget ya. Iya. Terlalu gimana gitu. Jadi ada yang menarik dari si Bon ini, dia sebentar lagi akan menikah ya. Iya. Setelah melalui hubungan long distance relationship yang cukup lama bersama pasangannya dia. Padahal pasangannya dia masih teman-teman gue juga. Istri gue, Mbon sama calon istri Mbon satu kampus ya, hitungannya ya. Betul, inner circle-nya situ-situ aja dah. Lingkupnya itu doang. Jadi lu abis tunangan ya kemarin ya? Tunangan gue bulan November sebenarnya. Lamaran bulan November kemarin. 2019. Rencana Juni nih, ya kan? Iya Allah. Si COVID-19 ini, si Corona ini, perkara ini nih, gue nggak jelas. Vendor-vendor minta mundur, ya kan? Iya, Terus ya katanya, ya gue lagi nunggu info dari KUA sana lah, Malang. Itu gimana? Bisa apa enggak di bulan Juni? Terus lalu emang bisa ke sana? Tenang, pakai surat gaib, men. Gue nanti bikin sama bos gue, ya kan. Bos, bikin surat tugas, ya kan. Buat ini, benerin tower nih, tower Telkom. Surat tugasnya buat gue, mak bapak gue. Anjing malu. Ibu bener mau benerin tower Telkom. Tapi ini Tapi lu ini belum ada penundaan resepsi, masih bakal digas nih. Kalau resepsi mundur gue, Riz. Itu karena adik gue juga kemarin nikah, cuman akad doang. Resepsinya diundur. Tapi adik lu satu kota ya sama calonnya ya? Kebetulan di Bandung. Bukan adik gue sih, sepupu gue di Bandung kemarin. Oh. Ya kalau Bandung mah masih deket lah. Lah kan gue kudu ngelewatin Jawa Tengah nge. Iya makanya. Jauh. Kudu berapa kali razia itu gue ngelewatin. Ingat suratnya nanti difotokopi sama legalisir ya. Karena lu bakal dicek di mana-mana, boy. Itu dia. Wah, bersejarah banget lah kalau nikah tahun ini dah. Orang-orang. Kayaknya harus. Lu bayangin nih. Nikah cuma dibatasin 10 orang. Iya kan? Keren. Iya kan 10 orang. Kayak ya abis lu mau buat keluarga inti doang, iya. Buat keluarga inti doang. Daripada nikah di rumah, mendingan nikah di lapangan futsal. Ada daunnya. Ada gawangnya. Ini kalau bener-bener gak bisa, kayaknya akadnya Vicon series. Gini dong. Jadiin malah. Tapi belum dapat kabar dari KUA Malang.
Belum. Rencana cewek gue sih minggu inilah. Sana ke Malang buat ngecek. Kalau buat Cijean di mana, Surabaya? Surabaya, lagi kan jauh PSBB, Surabaya, cuy. Enggak, masih bisa kok ke Malang, masih bisa. Oh, ya, gitu. surat tugas. Surat gaib, ya kan? Surat gaib. Ya. Oke. Jadi Gimana? Aduh, perkaranya jadi masalah nikah soal COVID-19. Kagak, ini sesuatu yang sebenarnya bukan ini sih, bahasan-bahasan orang tua seperempat abad kayak kita, boy. Bukan pembahasan-pembahasan orang yang punya kumis kayak lele kayak lu itu. Anjir. Cuman menariknya adalah gini, lu kan LDR, lu pacaran sama cewek lu berapa lama? Gua 2013, cuy. Probin Maba 2013, zamannya Yaser. Yaser jadi bidik ya. Iya. Tua bidik 2013 kan nih. Lu jadi apa? Gue jadi trainer, cu. Gue dicepuin, anjir. Gua, Belan, Yuswandi sama Bustomi, anjir. Orang-orang nggak mudik, orang-orang nggak pulang, kita ngospekin orang ya. Bukan ngospekin, lu memotivasi orang biar mau diospek, cu. Anjir, motivasi cuma 15 menit, motivasi apaan lu? Bangsat. Lu dari 2013 sama cewek lu? Iya, 2013 sama cewek gua sampai sekarang. 2020 berarti udah 7 tahun. Masuk 7 tahun lah. Gue Juni. Masuk 2015 lu lulus sama gue. 2014 lu lulus 14, sama 15 cuy. Januari kita. Januari 16. Iya. Itu kita lulus terus pulang ke Jakarta. Iya, balik langsung balik. 5 tahun lu ya? LDR-an? 5 tahun LDR. Masih banyak lah orang-orang. Coba kalau punya suami pelaut, anjir. Sebentar. Kalau suami... lo bayangin. Entar dulu. Ini Flying Dutchman kayak apaan, Riz? Gue punya kisah, Bon. Gimana? Ada suamiku seorang pelaut. Balik dari ini fiksi apa beneran nih? Ini fiksi real nih? Real, mata uang Arab kan? Enggak, suamiku seorang pelaut, balik dari pelautannya digas tiap hari, kena infeksi kandung kemih. Enggak, gue tahu nih ceritanya nih. Lu dapat dari stensilan nih lu ya. Kagak, ini kisah teman. Yang kudu buka pakai VPN dulu. Goblok. Lu udah pakai VPN cuman buka stensil mau ngapain anjir? Udah data lu diretas. Sumpah gak guna banget anjir. Buka VPN buat ini. Apalagi Ramadan ya. Terus lu mandi malam-malam. Habis itu lu isi agenda Ramadan. Kagak ada, ada lah temen. Jadi suami pelaut balik-balik digas tiap hari. Infeksi anjing istrinya. Kandung kemih. Kandung kemih. Iya, itu karena setiap hari. Saking kangetnya kali, gak tahu. Digas terus ya. Iya. Gila. Enggak, cuman kan ini lu 5 tahun. Sebenarnya kakak gua juga, kakak sepupu gua 8 tahun, Cok. 8 tahun? 8 tahun. LDR-an. Itu LDR udah suami istri apa? Belum. Masih pacaran. Baru nikah. Baru 8 tahun. Iya. Lu ketawa. 7 tahun aja udah DO anjir, 7 tahun udah DO, Riz. Tahun ke-6 lu udah dikasih surat peringatan anjir. Goblok. Enggak, lu aja 5 tahun anjir. Enggak, ini bukan masalah meremehkan atau menganggap Arif bodoh. Cuman ini kan menarik gitu. Bagaimana cara lu memaintain hubungan gitu, jarak jauh. Lu di Jakarta,
calon bini lu di Surabaya kan? Iya. Dari 2015 sampai 2020 lu 5 tahun. Enggak, gimana maksud gue rasanya? Gue nggak pernah berhasil soalnya LDR, Cok. Gimana Riz ya? Gue sebelum sama si Jehan sendiri sama cewek gue yang sekarang juga, gue kan dulu sempat LDR tuh. Dari yang mantan gue SMA, ya kan? Di Malang, Jakarta. Yang Jakarta tuh, itu dari gue kelas 3 sampai semester 1 ke semester 2. Kandas. Bisa Di telikung gue. Sama kayak gue. Buset. Iya. Kurang gak spontan gue. Jadi ya gue sih sebenarnya kalau sama Jehan ya lebih mungkin bisa dibilang lebih banyak beruntungnya sih antara kecocokan pasangan ya. Soalnya kalau gue bahas masalah percaya, komitmen, basi menurut gue. Iya kan? Kayak undang-undang aja tiap hari. Lu sama Tuhan lu nih percaya, cuma lu ngianatin juga, bangsat. Lu disuruh Ramadan nih kan kagak puasa. Lu siang mokel kena ekstra jus susu, Blay. Iya gak sih? Iya. Iya, dulu kan. Enggak, jadi kan kalau gua sama Jehan sebenarnya lebih ngejauhin konflik sih, ya kan. Kalau misalkan ada perdebatan, weh udah aja nih. Belum anjir. Tapi udah usbet ya. Ngaji. Ternyata ada ngaji. Jadi itu ngindarin konflik, ya kan. Sama kalau bisa bukan dewasa sih gue bilang ya. Kadang harus menempatkan diri lo itu ngalah lah bahasanya. Ketika dia itu udah ini kita lagi bahas misalkan perbedaan pendapat lah, masalah entah lu harus ada keputusan yang harus dirembukan, cuma yang pihak sana tuh yang bener-bener harus pendapat dia nih yang harus ini ya kan, yang harus diutarakan, maksudnya yang dilaksanakan harus pendapatnya dia, ya di situ lu harus bijak, lu harus ngalah di situ. Terus yang kedua LDR itu nggak mewajibkan lu menjadi seorang yang bucin, men. Ngerti nggak? Karena kalau terlalu bucin, lu jatuhnya nanti posesif. Lu terlalu mengkerangkeng lah. Bahasa gue mengkerangkeng apaan, anjir. Ya kan? Terus lu tuh terlalu banyak curiga, kayak gitu. Jadi mengkerangkeng tuh bahasa gue udah. Gue sempet temu temen gue juga curhat kayak gitu kan. Adalah. Pokoknya teman kita bang. Gue nggak mau sebut nama. Ntar aja kelar Vicon gue sebut nama. Anjing kelar Vicon lah anjing. Serasa kerja bangke. Jadi kan ini dia tuh curhat. Dia tuh curigaan kan. Yang namanya kerja, lingkungan kerja kan lebih ini ya. Lebih masif, Bray, yang deketin, Bray, ya kan? Berjuis, boy. Iya, apalagi ada yang atasannya dia lah, ya kan? Rekan kerjanya dia, partner atau klien lah, pasti ada lah. Pesaing-pesaing di luar sana lah. Kalau gua, ketika lo memikirkan bagaimana maksudnya bagaimana si cewek ini agar tetap tertarik sama kita atau tetap sama kita tanpa dia itu ngejauhin sama yang mereka itu yang ada tarian tadi. Khususnya nggak? Ada tarian khususnya? Lu harus ke dukun, cuy. Enggak, gimana caranya supaya bini lu bisa tertarik terus sama lu jarak jauh? Nari erotis kah? Nggak, jadi temen gue tuh udah worry banget cuy, ya kan, kayak curiga tiap ini telepon, tiap tiap menit, tiap ini
dipantau terus lah. Itu IP address-nya itu kayaknya dipantau terus, lokasinya di mana ya kan. Kayak VNC nyala mulu, VNC. Itu udah parah banget cuy. Sebenarnya kalau yang kayak gitu kan capek di kitanya ya. Iya sih. Betul. Capek kan. Gue sih mikirnya gini aja. Yang namanya yang namanya kita pacaran. Jodoh. Iya. Pacaran. Jangan bahas jodoh dulu, men. Iya. Jodoh di tangan Tuhan, ya kan? Iya. Ini kita bahas pacaran, men. Kalau lu main api, konsekuensinya lu kebakar. Yoi. Lu main pisau, konsekuensinya lu keiris. Yoi. Kalau pacaran, konsekuensinya lu sakit hati, men. Itu dulu lu pahamin, men. Bukan hamil. Ya. Gue mau sponsor nih. Ya kan? Sebelum itu lu mending ke Indomaret dulu. kita hati terus gimana? Iya kan. Itu dulu lu pahamin. Jadi ada peluang di mana lu bakal sakit hati, di mana lu bakal ada peluang di mana lu bakal ditinggalin. Nah, di sini lu nggak bisa memaksakan kehendak lu dengan lebih posesif atau ya bahasannya lebih kasarnya otoriter lah terhadap pasangan lu. Ya kan. Kalau gua lebih memilih menjadi pribadi bukan lebih baik ya. Gue mengkonsepkan untuk pengembangan diri, Riz. Tapi pengembangan diri ini harus sesuai dengan gue, tapi nggak jauh dari kriteria yang dimau sama si pasangan kita. Lu harus menonjolkan value lu, men. Terus? Iya sih? Iya. Ibarat iya. kata nih, tarik-menarik nih, tawar-menawar, ya kan? Sisi cewek, anjir, kurva X. Sisi cewek ini, ya kan? Sisi cewek ini sebagai permintaan lah, kita sebagai penawaran. Kita sebagai pedagang, ibarat kata. Lo harus lihat sekitar lo, pesaing lo. Jadi ini bukan masalah lagi mengkerangkeng pasangan lo ya. Jangan sampai lo mengkerangkeng pasangan lo. Udah nggak zaman, anjir, nggak zaman. Tapi adalah ketika lo ngajak dia, apalagi ini kondisinya LDR, lo meyakinkan dia dari diri lo sendiri ya. Betul. Iya. Makanya ada value yang lo tawarkan. Di sisi lain, yang kan ada, ya maksudnya nggak gimana ya? Di sisi lain kan lu dapat nilai tambah juga di situ kan. Lu dapat pengembangan diri juga ya kan. Iya. Gitu, Riz. Jadi menurut gue biar nanti di akhirnya itu biar si cewek lah yang memutuskan. Ya lu nggak masalah kalau lu mau milih dia. Maksudnya memilih yang lain ya pasti kita bakal sakit hati lah ya gak? Sakit hati kan ya kan, ditinggalin ya kan, mabuk dulu kamden dulu boy, gimana bang temenin gue bang ya kan, Rawamangun lagi boy. Iya bener. Jadi biarkan si cewek memutuskan lah, tapi kita udah ngasih tahu nih kalau gue tuh udah ngelakuin ini, gue tuh udah ya maksudnya berbuat positif terhadap diri gue juga, terhadap dia juga. Gitu. Oke. Terus maksud gue, lu ritmenya kalau ketemu sama Jehan gimana? Lu di Jakarta. Gue ngaco cuy. Setahun itu gue bisa cuma 3 kali kan, nggak nyampe 10 bang. Gue ketemu bang. Gue paling nggak nyampe 5. Paling 3 lah. 3 tuh paling banyak setahun gue. 3 itu termasuk lebaran kan lu balik? Iya. 3 termasuk lebaran. Gue kadang cuma gue tahu akhir tahun 2019 tuh gue dapat kebantu sih sama kantor colongan cuy, dapat proyek di Surabaya. Kadang gue colongan bisa ketemu cewek gue. Gitu. Sedih. Jadi kalau yang sebelumnya lu kayak nunggu libur panjang tahun baru, lebaran sama Natalan, ini sekarang tapi di pas tahun 2019 itu lu sempat banyak banget berkali-kali balik ke Surabaya sama ke Malang. 2019 lumayan lah, banyak lah. 2019. Itu yang meyakinkan dia supaya mau. Soalnya juga ini kan, persiapan buat ini juga, 2019 November ya kan. Gua aja waktu pas sama waktu mau nikah aja di Surabaya sampai bolak-balik coy, Jakarta Surabaya rajin banget gua. Nah, set.
ribet banget itu ya. Iya berarti kan ritmenya. Buat persiapan nikah tuh. Ya ribet. Kacau, tuh kayak harus jadi konten baru tuh persiapan nikah. Episode 3 boy. Nah, terus habis itu masalahnya lu udah tiap tahun ketemu cuma 3 kali dan itu berlaku selama 4-5 tahun. Apa yang membuat lu sama dia saling kuat? Kalau lu kan ngerasa lu cocok lah sama si Jehan. Kalau Jehan sama lu gimana? Atau kenapa lu berdua masih mau bertahan sampai akhirnya lamaran lah? Aneh. Berat juga nih. Sebenarnya ya ntar Jehan nonton lagi. Nanti gue interview Jehan deh. Jujur aja sebenarnya, apalagi pas kita udah balik Jakarta ya kan, waduh godaan nggak kuat bang ya kan. Iya karena gini Bon, logika gue gini, kalau misalnya dulu zaman gue SMA sama zaman lu udah punya kerja LDR ya potensinya 2 kali lipat lebih mengancam yang waktu lu udah kerja lah boy. Iya. Enggak tapi maksud gue sekomit itu gitu loh sama Jehan. Soalnya gini Riz, ya ini bahas yang 2 tahun dulu kali, 2 tahun awal ya, sebelum 2 tahun kan masih ada 3 tahun nih, goyahnya gue di 3 tahun nih. Di 2 tahun awal tuh gue masih inilah, maksudnya gue masih fokus buat kerja lah maksudnya. Jadi gue nggak nyari kiri kanan, maksudnya gue nggak mempedulikan konflik terhadap si Jehan juga, bukan nggak mempedulikan, maksud gue nggak membesarkan lah gitu loh, nggak terlalu besarkan lah. Kalau bisa selesai cepet ya udah gitu. Maksud gue yang 2 tahun awal itu gue emang fokus terhadap kerja dulu lah, gue nggak nyari lain. Nah di tahun ketiga nih mulai goyah bang. Iya kan, di tahun ketiga ketemu orang-orang baru ya kan. Lu apa Jehan? Ini sisi gue. Kalau sisi Jehan sih gue rasa ada, cuma gue nggak pernah ngungkit Riz, karena kalau ngungkit pasti sakit lah gitu loh. Iya gak? Ada fasenya lah ya, maksud gue fase dimana kalian saling mempertanyakan gitu kan. Betul. Jadi ya gue sejauh ini yang di tahun ketiga itu gimana ya, gue mikir kayak mungkin ini nafsu doang kali ya. Kalau misalkan ngelihat cewek lain nih kan, maksudnya lebih fisik atau apalah gitu kan, maksud gue mungkin nafsu doang kali ya. Gue takutin ntar cuma sementara doang apa gimana. Toh juga gue dari bawah nih, ibarat dari kuliah gue tetap sama Jehan, gue inget-inget lagi ya kan. Gue inget-inget lagi masa lalu gue, anjay. Sama motor legenda gua, motor Scoopy gua. Scoopy Beat yang dibawa ke Banyuwangi, anjir. Anjir, cu. Gua kangen, cu. Anjir. Sama Vespa bedul. Lu bayangin, guys, ada Vespa, ada Scoopy, ada Beat di Malang, sampai Banyuwangi, sampai Green Bay. Motornya jadi fake Green Bay ya. Jalur lintas barat meledak, Cok, bannya Scoopy. Iya, anjir. Aduh, udah parah banget itu, Zaman-zaman kuliah tuh banyak pokoknya jalan-jalan ke Pacitan. Siapa itu? Arkana. Bentar, gue tanya nih, kenapa namanya Arkana, Riz? Pengen aja. Itu item Dota bukan sih? Iya, skin. Kenapa nggak Mystic Stab? Atau apa, Battle Fury? BKB. Dan tadi mau ngasih namanya Nul Talisman. Ahmad Dezel, Cok, kata Tatan. Lah, kebanyakan main Dota, gila, sampai nama anak sendiri dipakai loh. Enggak, gue ngerasain Arka itu namanya keren. Cuman kan kalau Arka doang kagok kan. Yeah. Gue jari ya Arkana. Ya, gue udah tahu resikonya pasti orang-orang ngomong kayak gini.
Bener aja hari pertama udah ditanyain gitu, Cuk. Nih gue mikir jangan-jangan bini lu lagi ngelahirin, lu lagi push Dota nih, push rank nih ya kan di depan nih kan. Lagi ngejungle. Oke, balik lagi. Itu habis itu lu dari masa-masa yang mempertanyakan hubungan lu sama Jehan ya, mungkin di antara lu sama di antara dia, apa yang bikin lu balik lagi? Gue kayaknya harus yakin. Momen dimana lu meyakinkan Jehan, kita harus. Gue dapat momen tuh ini, Riz. Pas 2019 gue ketemu. Ganti presiden. Hah? Oh iya. Iya. Jadi gue waktu itu tuh ketemu sama dia di Surabaya. Apa pas di Jakarta, dia yang di Jakarta apa di Surabaya, gue lupa. Oh iya, Jehan tuh sering ke Jakarta nggak? Jehan lumayan sering lah. Ya sama lah intensitasnya sama kayak gue. Tiga kali apa gantian. Berarti lu 3 kali ke sana, dia 3 kali ke sini gitu. Ya nggak harus sama juga sih 3 kali gue ke sana dia 3 kali. Ya, tapi ada lah. Oke. Kadang kan dia juga mau main sama temen-temennya tuh yang kayak Sasa, R. Nah, ya. R ya, terus. Iya. Jadi gue waktu itu dapat momen ya waktu itu gue lagi bingung antara nih lanjut pak enggak ya kan, sedangkan di luar lebih menggoda lebih bahaya ya kan. Emang terus anak Rawamangun bahaya Pak. Wah ngacau. terus seketika cewek gue nanya sebenarnya kita tuh mau dibawa kemana sih? Anjay. Wah itu gue pecah cuy. Pecahnya gimana? Pecah. Jadi bingung ya kan. Gue karena mindset gue waktu itu ketika hubungan pacaran untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, gue mindsetnya adalah gue kudu settle dulu cuy. Ya let's say lebih ke finansial gue lah ya kan. Gitu ya pak, harus ada rumah, harus ada ini ya kan. Cuman gue di titik itu cewek gue tuh minta kejelasan, Riz. Jadi kalau gue lepas sia-sia selama ini yang gue jalanin, ya kan, gue set kenangan gue banyak. Anjay. Ya kan? Ya maksud gue ya ketika kayak gitu masa gue lepas, ya kan? Perjuangan gue juga masa ya gue lepas gitu aja sia-sia dong. Oke lah, di situ gue butuh waktu, gue minta waktu. Maksud gue juga harus diskusi dulu lah sama orang tua gue. Kebetulan orang tua gue kan juga udah kenal Jehan ya, udah kenal Jehan lama. Sejak kapan? Itu sejak 2016 deh, selesai wisuda lah. Selesai wisuda. Tapi pas wisuda itu ya? Ketemu? Pas wisuda, enggak sempet ketemu cuy. Terus? Seinget gue. Jadi tuh pas, ya deh, jadi itu. jadi gue waktu itu tuh bingung kan mutusin gimana. Ya gue juga kudu konsul juga lah sama ya teman-teman gue yang masuk ke jenjang pernikahan. Karena gue sendiri ini kayak di pojokan buat ini hubungan harus lanjut. Kalau dari pihak cewek kan kayak ini harus lanjut nih ke jenjang berikutnya. Cuma dari sisi gue kayak belum siap. Gitu. Tapi setelah gue dapet role model dari teman-teman gue yang ya maksudnya nikah itu ternyata bukan lebih masalah settle nggak settle men. Iya sih. Di episode 2 sih gue udah bahas sih. Oh udah bahas ya, gue belum nonton cuy. Jadi yang lu komen itu, yang lu komen, weh mantul nih. Gue nonton depannya doang, guys. Habis itu gue skip. Enggak, iya maksud gue. Jahat banget gue ya. Mantap. Anjir, abis pemateri lu lemes-lemes banget cuy. Anjir, kurang vitamin anjir. Gue ngantuk dengernya kan. Bangsa.
Lemes banget cuy. Yeah, tadi udah nyampe mana Bang? Gue lupa Bang. Iya, maksud gue bukan nggak perlu. Ya, bukan nggak perlu. Settle itu memang harus diusahakan kan. Ya, itu masih bisa diperjuangkan. Tapi kalau nunggu sampai settle keburu, ini lu gak begini lagi boy. Iya bener, keburu tuir gue. Iya kan. Ya di situ, tapi gue ya maksudnya gue ngeliat teman-teman kantor gue bisa kok gitu loh di posisi yang ya maksudnya sama. hampir sama nggak 100% sama, hampir sama, dia masih bisa. Nah di situ gue balikin lagi sekarang ke cewek gue gambarin gue tuh sekarang posisi seperti ini, ya gue balikin lagi dong, gue nggak bisa langsung ngasih keputusan ayo kita jalan gas kan enggak kan, gue kasih lagi tuh ke Jehan. Ya kalau dia terima, oke. Lanjut. Ngobrol ke orang tua. Gitu, Bang. Dia, berarti maksud gue, lu ngobrol dulu, diskusi sama mikirin, lu lempar ke dia baru ngobrol sama orang tuanya. Dia sebenarnya udah dituntut, Riz, sama orang tuanya, Riz. Nah, ini cerita menarik ini. Jadi gini, ketika dia nanya hubungan kita mau kemana, ya kan? Itu tuh di posisi dia tuh udah banyak yang ngelamar dia, Riz, mau ngelamar dia. Anjir, kayak harga saham, Pak. Buset. Harganya udah naik tuh, ya kan. Cuma masih gue hold. Tunggu mahal banget baru gue jual. Cuan abis. Ya kan. Jadi di posisi, jadi dia udah ngasih tahu sebenarnya aku nih nggak ngasih tahu kamu kalau aku tuh banyak yang mau ngelamar. Ya, gue nggak tahu tuh fiktif apa marketingnya dia, gue nggak ngerti kan, gue percaya aja lah. Dan marketingnya dia. Terus cewek gue itu juga ngomong ke bokapnya bokapnya juga udah ngomong ke cewek gue kebalik kan. Bokapnya, Jehan nanya ke bokapnya, bapak mau nikah nggak sama Arif? Bukan, maksud gue bokapnya tuh ibarat kata capek lah nolakin lamaran orang. Wih, kayaknya di rumahnya dia, gue kebayang gini, Jehan nikah, Jehan. Udah banyak yang ngantri, Riz, ya kan. Jadi di suatu sisi gue juga disudutkan juga kan. Maksudnya ini serius nggak sih yang itu si gimana Arif sih? Ini? Lamarnya tuh gimana sih? Jadi kayak mau dijodohin gitu? Ada yang mau ngejodohin dari kenalan bokapnya. Ada yang mau ta'aruf. Ada, iya model ta'aruf juga ada lah, iya kan. Ada juga dari temennya dia juga yang suka sama dia. Gue nggak tahu tuh, gue kaget ya kan. Wah anjay, pelamarnya udah banyak nih gue bilang ya kan. Anjir. Tunggu harga tinggi. Ya disitulah gue juga mikir kan, ya udah, wah anjing ternyata peminatnya banyak juga nih. Limited edition boy. Iya bener. Terus habis itu di bokapnya nanya, makanya dia nanya ke lu. Pas lu sama keluarga lu serius, terus si Jehan bilang ke orang tuanya, apa ya langkah berikutnya? Tunangan itu? Atau ketemu dulu keluarga? Oh, waktu itu kan karena kan keluarga belum sempat ketemu tuh. Wah, ini kocak nih, sumpah kocak banget. Gua bulan Agustus, kok nggak salah Agustus gua ke Malang. 2000 jadi berapa? Itu 2019. Kemarin sebelum lamaran. Terus? Sebelum lamaran. Agustus apa nih? Gue tuh pertemuan tuh gue ke Malang tuh 2 kali kok nggak salah. Jadi gini, gue keberangkat ke Malang karena ada momen saudara gue. Dan gue mikir kan, kebetulan nih ya kan. Sekalian gue temuin orang tua gue ya kan. Cuman salahnya di sini, gue kagak ngomong ke mak bapak gue. Biar ntar aja pas di Malang ngobrol. Kalau mau ketemu sama bokap nyokap Jehan. Anjay, terus? Dari Jakarta. Cuman kan udah sejalan nih kan, berangkat, nyampe ke Malang, sampai ke Malang, gue ngomong nih kan ke bokap nyokap, Pak, Bu, diundang Jehan ke rumahnya, gue bilang gitu buat kenalan.
Siok sama bapak gua ya kan. Kagak ngomong jauh-jauh hari kan. Siok sama bapak gua. Kayak diajak ke McD anjir. Iya, jadi sama bapak gua tuh nyokap gua malah gini, ya kalau ibu mah terserah papa kamu. Kalau papa kamu ayo, ibu mah ayo, bilang gitu. Bokap gue kagak mau. Ngomongnya apaan? Ada janji sama temennya. Wah, anjing siok gue di situ, Riz. Iya kan? Udah tuh. Gak jadi berarti? Ya, set. Jangan salah, gue berangkat sendiri, boy. Gue berangkat sendiri, boy. Gak sama orang tua lu? Enggak, gue sendiri. Gue berangkat. Sih. Nyampe sono, cuy. Ma bapaknya udah batikan, ya kan, udah pakai batik, pakai peci, ada saudaranya. Kelar lo bang, gue sendirian bang, gue mau disidang, ya kan. Gue ngomong kan, gue manggilnya kan bukan tante ya, gue manggil ibu kan, Bu. Ampun Bu. Jangan pukulin saya Bu. Terus? Enggak, jadi gue ngomong kan, Bu, maaf Bu, orang tua saya belum bisa hadir karena ada nikahan lah, ada enggak, itu belum nikahan cuy, nikahannya tuh besoknya kan. Kampret ya orang tua gue. Oh iya, ada halangan. Ada halangan ya. Iya. Ada portal gede. Gue di situ di sidang, men, ditanya jawab, buset, udah kayak di interview bang, interview manajemen trainee tuh, kalau panelis gitu banyak. Menarik, gila. Dan itu ada saudara-saudaranya juga. Iya. Saudaranya nonton lu lagi di sidang. Nonton, udah kayak nobar bang. Bawa shawl, bodrem dong lo. Goblok anjir. Terus itu rame banget cuy. Ada hasil ujian ya? Revisi bang, gue bang. Udah tuh. Jadi gue udah ngobrol ya, biasa basa-basi. Selesai basa-basi segala macem. Nyeletuk nih kakaknya kan. Jadi kapan? Kelar. Jadi kapan? Besok ayo. Enggak lah anjir, enggak ya kali gue gas begitu anjir. Ya, gue ya biasa jawaban diplomatis lah, gue pasti harus sampein dulu ke orang tua gue tahun depan lah, gue bilang. Internet unstable ini bang. Lu apa gue? Punya gue ya. Terus? Sorry bang, tethering bang, kagak pakai ini gue. Iya, habis itu ya gue balik, gue diketawain sama bokap gue. Kenapa? Gue sih ada-ada aja kan. Bilang apa? Mau ketemu sama calon, bukannya prepare dulu, ya kan, dari hari-hari sebelum, main gas aja ini hari, ya kan. Jadi tempur sendirian gue bang, ya kan, diketawain. Terus? Udah, habis itu gue ngobrol sama nyokap bokap gue pas selesai pulang kan. Ya gue ibarat kata gue bilang rencana tahun depan nih. Ya udahlah, akhirnya dirembukin lah tuh. Akhirnya? Terus akhirnya di bulan November itu udah dibilang, ya kan, ya kita inilah berhubungan inilah lewat telepon lah sama bokap nyokapnya Jehan, ya kan. Maksudnya bokap lu nelpon bokapnya Jehan? Gue bang. Oh, lu udah mulai menjaga komunikasi lah, iya. Nah, ketemu lagi kapan? Bokap nyokap itu. Bokap nyokap lu ketemu. Jadi bokap nyokap gue itu cuma sekali bang ketemu bang. Di November. Kemarin kan nggak jadi. Iya nggak jadi kan nih, Agustus nggak jadi kan, gue cuma ketemu November. Kan gue cuma sekali doang tuh. Maksudnya gue sendirian tuh yang Agustus. Pas November itu gue H-1 lamaran, bokap nyokap gue tuh ini kenalan. Cuk. Gokil gak?
Gokil ya. Gokil. Ini buat subscriber Faris Jauh. Lu Faris Jauh apa sih channel? Sobat Ngacai X Faris Jauh. Sobat Ngacai X Faris Jauh. Ini gue kasih tahu nih pelajaran, lu harus prepare jauh-jauh hari kalau mau nikah. Iya. Di situ tuh. Cuma gue doang nih, H-1, keluarga gue baru kenalan, besokannya langsung lamaran. Mantap banget. Tapi habis itu maksud gue komunikasi antar orang tua lu tetap kejaga kan? Iya, tetap. Ya kebetulan gini, Riz. Maksudnya ternyata deket. Ya, kakaknya Jehan itu ternyata itu temennya sepupu gue. Sempet satu SMP. Sama sepupu gue sempet satu SMP. Di Jakarta? Terus enggak di Malang sepupu gue di Malang. Terus satu lagi ada keluarganya Jehan itu satu RT sama om gue. Ya pokoknya deket lah. Jadi kan mereka kalau istilah banking kan mereka profilingnya udah cepet, Riz. Ada rekomendasi. Iya. Iya kan? Ya udah approve nih Arif, approve lah anjir. Kasih pinjaman tinggi. Gitu, Bang. Apa rasanya lu habis itu hari di mana lu LDR, hari di mana lu lamaran, terus sudah mau nikah, gimana perasaan lu sekarang? Ada sesuatu yang apa gitu? Di elunya kenapa gitu? Di gue paling kepikirannya doang, Riz. Kepikirannya gimana? Sekarang apakah LDR gue setelah nikah akan berlanjut atau enggak? Oh, udah mikirin masa depan saat lu bangun keluarga itu ya? Iya, itu lagi inilah ya. Itu intern lah. Intern lah kan, ya. maksud gue. Pokoknya doain yang terbaik aja ya. Iya, Sobat Ngacai, doain yang terbaik buat gue, Sobat Ngacai, ya kan. Jangan lupa amplopnya ya. Nanti gue datang lah, kan lu datang ke nikahan gue. Iya, gue datang anjir, itu gue belum tidur. Gue Tatan, Yus sama ojek, mantap. Naik mobil ya dari Jakarta, Surabaya. Macon, iya, nyobain tol baru. Enggak, maksud gue, perasaan lu gimana pas lu udah lamaran tapi lu habis LDR-an selama ini? Itu jadi achievement buat lu sendiri apa enggak gitu? Gue gimana ya? Gue nggak nganggap itu achievement sih, men. Enggak ya? Enggak. Kewajiban yang emang harus lalui. Iya, itu udah kewajiban, men. Iya sih, bukan suatu achievement ya. Ya, tapi mungkin buat kacamata orang lain ngelihat gue, mungkin LDR itu butuh effort yang parah. Jadi gue bisa sampai bertahan, mungkin itu menjadi suatu achievement. Tuh. Cuma kalau itu tips and triknya gimana tuh buat lo, misal gue kan nggak berhasil gitu kan LDR, gue tuh mau LDR tingkat kelurahan aja nggak berhasil. Bintaro dan Mogot aja nggak bisa gue. Ya kali, Bang. Serius. Bintaro, Ancol aja nggak bisa gue. Ya itu sih, Bang. Tadi sih, Bang. Kalau lu kan pertama tadi, kalau gue boleh ngerangkum, lu bilang, iya, maksud gue dalam menjalani hubungan, lu harus saling percaya aja. Maksudnya saling percaya, lu tawarin kepercayaan, keyakinan lu. Tapi bukan memantau dia, bukan bersifat untuk membuat dia jadi nggak nyaman kan. Gerakannya dipantau. Betul. Karena gue yakin hubungan pernikahan pun juga pasti punya ini kan, maksudnya ada ruang buat sendiri gitu, nggak harus lu tuh harus tahu lu semua, anjir. Walaupun dia tahu tai lalat gue di mana. Goblok. Puasa, Bray. Astagfirullah. Aduh. Terus yang kedua? Yang tadi. Apa lo harus, ya maksud gue, lo harus bisa menunjukkan
value lo kan. Yang value lo tadi itu yang penting sih menurut gua. Membuat dia itu menjadi, ya maksudnya membuat dia tuh berpikir lah untuk memilih. Dia punya chance untuk memilih. Ketika ada bukan temennya dia, maksudnya ada rival-rival lo di luar sana, di bagaimana memposisikan dia harus memilih kita. Terus baik itu secara politik. Tapi kalau gue rasa kayaknya lu sama Jehan berada dalam fase yang sama sih. Oh, satu lagi, Riz. Yang penting tuh ada yang penting lagi tuh, maksud gue ini. Lu harus disupport sama teman-temannya dia, lingkupnya dia. Dalam artinya? Ngerti ya? Enggak. Gue ngerti, enggak, tapi maksud gue buat apa kita disupport sama teman-temannya dia? Men, maksud gue dia itu bakal warning sebagai temen, dia bakal ngingetin lu tuh punya pasangan ketika dia itu setuju dengan hubungan kita, bener gak? Oke, enggak, maksud gue temennya dia bakal nanya, gimana Ambon gitu? Bukan, begini. Ya, maksudnya fungsinya apa? Maksudnya begini. Ketika dia dari temennya dia sudah setuju terhadap hubungan kita dan dia itu udah, maksudnya gue setuju banget nih sama ini nih, udah cocok lah kalian berdua. Terus ketika si cewek lu ini curhat dengan temennya ini, ada cowok nih yang deketin temen lu yang bahkan support. Nah, di situ men, lu kudu pasang CCTV. Maksud gue CCTV yang pasif, itu yang kayak gitu. Saat lu LDR penting tuh. Iya, kalau lu LDR penting tuh. Iya. Yang nggak LDR juga sih, maksud gue yang deket pun kadang juga begitu. Perlu. Lu kudu perlu support dari teman-temannya dia juga. Iya. Berarti... Karena bakal jadi tantangan besar ketika teman-temannya dia itu nggak setuju sama lu. Wah, susah banget itu, men. Berarti yang ketiga, lu harus dekat sama lingkungannya dia dan juga dekat sama lingkungannya dia. Kalau bisa lu dapat dukungan dari teman-temannya dia ya. Yang keempat ini mungkin kalau menurut gue yang paling penting adalah ketika lu menjalin LDR, bukan masalah bisa nggak bisa, tapi tujuan akhir lu tuh mau ngapain gitu ya. Betul. Kayak kadang lu sama Jehan kalau gue ngeliat di awalnya dalam posisi ya gue punya pacar, ya udah mau jauh atau nggak jauh nggak ada masalah gitu. Tapi belum sempat ngomongin gue ini ngapain LDR 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, coy. Iya, gue soalnya awal-awal kan ibarat kata ya namanya masih umur berapa itu? 22 ya kita lulus ya? 22, 23. Tapi gue kan kalau ngeliat realita cuy, 21 udah nikah banyak cuy di lingkungan gue. Anjir. 19 juga ada bang, orang Baduy dalam umur 15 dinikahin. Berarti ya kita kan waktu itu masih umur 20, 21, 22 lah. Iya, jadi gue di situ tuh ya masih berpikir gue cuma buat ngelanjutin hubungan pacaran aja. Kalau di situ, dan gue di awal-awal itu gue masih ini banget lah, masih anget-angetnya ya. Ya sampai sekarang sih masih anget lah, alhamdulillah. Maksudnya ini yang panas banget, maksudnya masih anget banget. Jadi ya gue masih untuk mempertahankan itu, dan gue di tahun-tahun itu masih fokus kerja, nggak milih-milih yang lain. Mantap. Gitu bang. Satu lagi tip. Satu lagi tipsnya. Ada nggak? Apa ya bang? Kalau lu nggak yakin, ya gimana? Ini menarik nih. Yang namanya pacaran, mau LDR mau deket, itu pasti ada tantangannya. Karena memang ya kalau lu pada muslim nih, namanya pacaran udah pasti haram, men. Ya kan? Setan udah pasti banyak, ya kan? Jadi lu LDR, mau deket tuh setan udah pasti ada. Ini Ramadan nih, gue kasih nih ketua nih. Kultum boy. Iya. Jadi lu kuat-kuatan aja tuh sama tuh setan, ya kan? Kuat-kuatin aja.
Jadi gini bang, gue ada di mana ngejar Jehan tuh, wah ini munafik sih anjing, munafik sih anjing. Gue tuh doa lah, gue berdoa lah, ya kan. Kalau si Jehan ini bisa ngebawa gue lebih baik, gue bisa gue mempercayai bahwa kalau memang Jehan ini yang terbaik, bukan terbaik, maksud gue yang bakal ngebawa gue yang ngebawa gue untuk bukan lebih baik ya, maksudnya gue lebih mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Gue percaya seperti itu. Gue juga berdoa situ. Itu bang. Nggak semua terakhir yaitu keputusan Maha Pencipta lah, Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa bang. Ini nomor 4 udah paten bang. Iya gak sih? Balik lagi di situ. Karena kalau lu pikir rasional mulu capek. Waktu lu sia-sia. Yang harusnya lu setahun 2 tahun bisa menciptakan 2 miliar, lu cuma bisa begalau-galauan doang. Sama lu worry sama cewek lu, jalan sama siapa, 2 tahun abis buat gitu doang, goblok. Iya gak? Iya. Itu yang kelima tuh. Gak semua hal harus dirasain lah ya kalau emang lu terpaksa untuk ngehubungin LDR. Ya dipikir logis aja. Betul. Ya kalau lu merasa harus menghubungi dia ya hubungin aja. Kalau lu merasa lu pengen main ya main aja gitu. Kalau lu rasa harus pulang dan ketemu dia gitu kan. Iya. Mungkin yang subscriber Sobat Ngacai punya pendapat lain, tolong share di kolom komentar ya. Padahal gue gak pernah salah. Padahal gue gak pernah ngomong kayak gitu loh. Iya, maksudnya kan buat bahan diskusi, Bang. Gue takut pandangan yang gue kasih kan ada yang kontra kan. Tapi iya, maksud gue kalau gue di pas umur-umur segini udah jarang banget punya teman atau ngelihat orang yang berada dalam kondisi hubungan LDR lagi. Makanya gue keinget tuh pas ada lu, iya si Ambon kan LDR, makanya gue hubungin lu untuk ngajak ngobrol di sini. Karena mungkin teman-teman Sobat Ngacai ada yang baru merasakan. Iya. Entah di SMA ada bocil-bocil ya kan, ada bocil-bocil kan, bocil-bocil ketemu di Facebook kan jodohnya, wah gue nonton Sobat Ngacai ini. Oke, Bon. Gitu aja, Bon. Udah. Iya. Udah maghrib belum sih? Belum ya? Belum. Tapi gue mau ngabuburit ke Sunter. Iya. Siap. Mau beli McD yang baru. Anjay. Tapi nanti ini bukan satu episode doang sama Ambon. Nanti ada beberapa episode lagi sama Bang Ambon atau Arif Rahman. Tapi thank you dulu, Bon, buat hari ini buat ngobrolin soal LDR ya. Thank you juga bisa share di Sobat Ngacai. Semoga sukses nih buat channelnya nih. Nama programnya 1/4 abad, Cuk. Oh iya, 1/4 abad. Tapi kita udah lebih, Bang. Iya. Udah lebih dikit, Bang. Nanti judulnya gue ganti 1/3 abad kalau udah nyampe. Capek banget bikin logo, anjing. Iya. Oke, thank you juga buat teman-teman 1/4 abad yang udah dengerin dan nonton di episode kali ini. Dan jangan lupa bahwa video ini nggak cuma muncul di YouTube Sobat Ngacai, tapi juga muncul di podcast 1/4 abad yang bisa kalian cek di Spotify. Thank you buat semuanya. Thank you buat Arif sekali lagi. See you di next video. Bye-bye. Bye-bye. Dan kini ku di sini. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu tertawa seperti sedia kala.